Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dudi Wijaya Sukma. Nama saya Guntur Mahesa, Kita dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. program pendidikan bahasa Inggris. Nah, kali ini kita akan membahas tentang materi KKN kita yang itu menggunakan tematik integratif, yang menjadi indikator utamanya ini akan dijelaskan oleh Guntur Mahesa. Ya, kali ini tempat KKN kita itu berada di Majalengka, yang seharusnya itu ada di Karawang. Kenapa kita memilih KKN di Majalengka? Karena Majalengka masih berada di zona merah. Jadi kita berdua memilih KKN di Majalengka. Dan untuk tempat KKN-nya itu di sekolah di Man 3 Majalengka. Ya. Dan indikator utamanya adalah pemanfaatan teknologi dalam transfer knowledge di masa pandemi COVID-19. Mahasiswa yang berasal dari FKIP itu akan melakukan kuliah kerja nyata berupa pengabdian di masyarakat dan kepada lembaga-lembaga pendidikan, baik sekolah dasar, menengah maupun tingkat atas. Di dalam lembaga tersebut akan menimba ilmu terkait dengan situasi dan kondisi. Nah, pada prodi lain yaitu bidang pendidikan. Nah, di bidang pendidikan ini mereka atau kita akan mentransfer ilmu tentang pembelajaran di masa COVID-19 ini, yaitu tentang transfer ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam bidang kesehatan dan lingkungan, seluruh mahasiswa KKN belajar dan mempraktekkan langsung ilmu terkait itu dengan masyarakat langsung. Pertama, mahasiswa belajar kepada masyarakat langsung dengan cara mendata untuk menjadikan program-program apa saja yang akan mereka jadikan sebagai program. Setelah itu, mahasiswa menjalankan program-program tersebut untuk dilaksanakan agar seluruh di bidang pengabdian berjalan lancar sesuai indikator-indikator capaiannya. Singkatnya, penjelasan dari KKN tematik integratif itu sendiri adalah sebuah pengabdian di mana mahasiswa itu memberikan apa saja yang sesuai dan dibutuhkan oleh masyarakat di sekitar mahasiswa tinggal. Seperti itu. Dan kali ini kita akan memberikan materi tentang khususnya di program pendidikan itu mengenai blended learning. Langsung saja. Selanjutnya kita akan menjelaskan materi tentang blended learning. Technology is created by humans to assist humans' activities or work more effective and efficient, not replacing human being all over. Yang melatar belakangi materi ini adalah saat ini kemajuan teknologi di seluruh dunia sangatlah cepat dan tidak bisa kita hindari. Menyesuaikan dengan setiap perubahan yang dibawa oleh kemajuan tersebut adalah suatu upaya yang baik dalam keberlangsungan hidup. Tak terkecuali dalam pendidikan, di mana teknologi juga terintegrasi sangat cepat di dalamnya. Menuntut pendidik maupun siswa mampu untuk menyesuaikan dengan kemajuan teknologi yang berlangsung terus-menerus. Kemudian, dengan adanya keterikatan dua hal tersebut antara teknologi dan pendidikan, terciptalah suatu pendekatan yang menggabungkan keduanya, yakni blended learning. Blended learning pertama kali secara resmi didefinisikan oleh Bong and Graham pada tahun 2006. Mereka mendefinisikan bahwa blended learning approach merupakan metode pembelajaran yang menggabungkan antara kelas online dengan tatap muka. Sedangkan Sofiana mendefinisikan blended learning sebagai salah satu model pembelajaran yang mengkombinasikan antara pembelajaran dalam jaringan atau e-learning dan pembelajaran tatap muka secara langsung di kelas. Adapun Braille pada tahun 2008 mendefinisikan blended learning sebagai model pembelajaran yang memadukan pembelajaran berbasis online dan pembelajaran tatap muka dengan maksud untuk menghasilkan proses pembelajaran efektif. Jadi dapat disimpulkan bahwa singkatnya blended learning adalah suatu metode yang menggabungkan kelas online dan kelas tatap muka. Berikut adalah manfaat yang didapat ketika kita menggunakan blended learning. Blended learning menawarkan fleksibilitas dan dalam hal ketersediaan. Dengan kata lain, blended learning memungkinkan siswa untuk mengakses materi dari mana saja,
dan kapan saja sambil mereka menikmati manfaat dari dukungan dan pengajaran tatap muka. Akses ke sumber daya dan materi global yang memenuhi tingkat pengetahuan dan minat siswa. Sebagai upaya yang baik dalam fleksibilitas kejelasan materi, e-learning memungkinkan interaksi yang lebih efektif antara pelajar dan instruktur mereka melalui penggunaan email, papan diskusi, dan ruang obrolan. Siswa juga dapat belajar melalui berbagai aktivitas yang diterapkan pada berbagai gaya belajar. Money and time saving. Nah, berikut ini adalah bukti empiris dari manfaat di atas. Nah, adapun persepsi mahasiswa program pendidikan bahasa Inggris terhadap pengimplementasian model pembelajaran ini sebagian besar memberikan respon yang positif. Pengimplementasian model pembelajaran blended learning pada mata kuliah Foundation of EYL dengan pengintegrasian Google Classroom sebagai asynchronous dianggap sebagai model pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan. Sebagian besar berpendapat bahwa di zaman berkembangnya teknologi saat ini, metode pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan sangat dibutuhkan agar mahasiswa tidak cepat merasa bosan. Penggunaan aplikasi dalam mata kuliah ini juga sangat membantu dalam mengakses. Berikut kekurangannya akan dijelaskan oleh Guntur. Ya, yang pertama, tidak meratanya fasilitas yang dimiliki peserta didik seperti komputer dan akses internet. Padahal, dalam blended learning diperlukan akses internet yang memadai. Apabila jaringan kurang memadai, akan menyulitkan peserta dalam mengikuti pembelajaran mandiri via online. Yang kedua, proses pembelajaran yang hanya memanfaatkan teknologi saja tidak dapat sepenuhnya berhasil. Hal tersebut dikarenakan gaya belajar masing-masing siswa berbeda. Yang ketiga, memerlukan layanan online yang bisa diakses kapan saja. Pendidik harus lebih efektif, aktif, dan membuat bahan ajar yang menarik. Yang terakhir, peserta didik harus benar-benar menyimak apa yang sedang dijelaskan oleh guru melalui video. Karena jika tidak ada ketelitian atau keseriusan dalam menyimak, maka siswa tidak akan sepenuhnya mengerti apa yang telah dijelaskan oleh guru. Karena ada saja video yang kurang begitu jelas. Untuk bukti empirisnya, meskipun demikian, terdapat beberapa kendala yang dihadapi baik mahasiswa maupun dosen yang bersangkutan. Kendala yang dihadapi mahasiswa biasanya berkaitan dengan koneksi internet yang kurang stabil di tempat mereka untuk mengakses materi pembelajaran online. Adapun kendala yang dihadapi dosen yakni mengenai pembuatan materi online dalam bentuk video. Beberapa kendala yang dihadapi tersebut diantaranya yaitu pada saat pengambilan video maupun pada saat mengedit video. Pada saat pengambilan video, dosen terkadang menghadapi kesulitan untuk mencari tempat yang minim distraksi berupa suara-suara yang dapat mengganggu dalam pengambilan video. Adapun pada saat mengedit video, kesulitan yang dihadapi misalnya menyinkronkan antara suara dan video materi online sehingga dapat dihasilkan video yang diharapkan. Dan kesimpulannya bisa kita ambil, blended learning merupakan model pembelajaran yang dapat meningkatkan daya tarik pada proses pembelajaran tatap muka face to face dan sangat sesuai untuk diterapkan di milenial ini. Blended learning dapat mengakomodasi perkembangan teknologi yang luas tanpa harus meninggalkan pembelajaran tatap muka di kelas dengan menggabungkan pembelajaran tatap muka dengan e-learning. Blended learning membuat siswa dapat terus belajar dan mengikuti proses pembelajaran. Hal tersebut dapat menjadi peluang keberhasilan guru dan siswa pada pembelajaran. Blended learning juga membantu guru dan mempersiapkan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar sesuai dengan gaya belajar masing-masing siswa dan dapat membantu siswa menghadapi tantangan di masa depan. Berikut ini adalah referensi dari pembahasan kita di atas. Jika butuh untuk ditelusuri. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.